Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Meski kita belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat, spirit. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Debi. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo, coba kita cari tahu, tumbuhan apa saja itu? Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Di Asia Tenggara, banyak wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Nah, coba kita ingat-ingat lagi yuk 5 sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus hafal 5 sila Pancasila. Dan kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila. Nah, setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai-nilai. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan keempat, perdamaian. Nah, coba kalian lihat gambar-gambar berikut. Gambar apakah ini? Nah, di sini kita dapat melihat contoh kegiatan toleransi beragama. Di sini orang yang beragama Muslim dapat menjalin persaudaraan dengan orang yang beragama lain. Nah, di sini adalah gambar-gambar tempat beribadah 6 agama di Indonesia. Nah, ini merupakan
pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-1. Nah, kemudian kita lihat gambar-gambar ini. Ada gambar orang menolong temannya yang sedang sakit. Kemudian ada gambar orang yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Kemudian ada apa lagi? Ada orang yang memberikan sumbangan. Ini merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-2. Nah, coba kalian amati, sedang apa orang tersebut? Ya, benar sekali. Orang tersebut adalah sedang membuat patung. Patung yang dibuat berasal dari tanah liat. Nah, patung Nusantara atau patung yang ada di Indonesia terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Coba kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, ini adalah contoh-contoh aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Ya, sangat banyak sekali ya jenis-jenis patungnya. Kemudian, setiap pembuatan patung pasti ada prosesnya. Nah, di sini proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Proses pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, selain menggunakan tanah liat, kita juga dapat membuat patung dengan menggunakan plastisin. Nah, di sini merupakan cara membuat adonan plastisin. Kalian siapkan dulu ya bahan-bahannya. Yang pertama ada 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan yang terakhir perwarna makanan. Cara membuatnya sangat gampang. Yang pertama, campurkan terigu, garam, minyak sayur dalam wadah. Kemudian masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Dan jadilah adonan plastisin. Adonan plastisin siap dibentuk untuk dijadikan patung. Nah, kita baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Jangan bosan untuk berlatih ya, agar kita dapat membentuk berbagai macam model patung. Tetap semangat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.